Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam renungan untuk mempersiapkan diri mengikuti kebaktian tutup tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 7 malam, dan di dalamnya akan dilakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Mari dalam renungan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kemudian datang ke meja perjamuan kudus dan menerima anggur dan roti untuk kemudian mengingat kebaikan Allah. Berbicara mengingat kebaikan Allah, dalam renungan kita memiliki tema hikmat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ke 52. Kita membicarakan hikmat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Seperti informasi pada awal bagian video, bagi kita yang sudah mempersiapkan diri secara mandiri, baik memuji Tuhan dan berdoa, juga mempersiapkan bacaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 41 sampai 52. Kita akan melanjutkannya secara renungan pada kesempatan kali ini dengan membaca Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ke 52, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Kita akan membaca dan mendengarkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat ke-52. Di dalam bacaan firman Tuhan ini, tadi dikatakan di ayat ke-52, bertambah hikmatnya. Ada kata hikmat, atau di dalam bahasa Yunaninya ialah Sophia atau wisdom dalam New International Version. Wisdom atau kebijaksanaan ini, atau dalam tulisan yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, hikmatnya. Sophia ini tentu Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang mengikuti ibadah secara tatap muka terbatas atau dengan ibadah online melalui kanal YouTube IKP Jatiasi, pada kebaktian Minggu 26 Desember 2021, kita akan memiliki tema menjadi manusia baru yang berhikmat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ke 17. Pada Kolose 3 ayat 16 secara khusus dalam kebaktian Minggu 26 Desember lalu, khususnya Kolose 3 ayat 16, saya akan membacakan bagi kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 16. Ada kata hikmat ya Bapak Ibu sekalian dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Nah, ada kata hikmat itu juga sama Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Dalam Kolose pasal 3 16 ada kata hikmat itu berbicara dalam bahasa Yunaninya Sophia atau wisdom. Nah, hikmat pada bagian ini berasal dari bahasa Yunani, Sophia tadi atau wisdom, bersumber dari Allah. Hikmat manusia menuntun manusia untuk menggunakan akal dan budinya agar senantiasa bisa berpikir, berkata, dan bertindak dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Sophia atau wisdom ini baik dalam Kolose pasal 3 ayat 16 maupun dalam bacaan firman Tuhan kita malam hari ini yang terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Hikmat itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih bersumber dari Allah.
dan dari Allah itu menuntun manusia untuk menggunakan akal dan budinya untuk senantiasa bisa berpikir, berkata, dan bertindak dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tentu Bapak sekalian masih mengingat pada Minggu 26 Desember 2021 ada peribahasa atau ungkapan kuno yang saya sebutkan dalam khotbah hari Minggu lalu 26 Desember 2021, yakni palu menghancurkan kaca, tapi palu membentuk baja. Sekali lagi, palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja. Berbicara menjadi manusia baru yang berhikmat pada kebaktian Minggu 26 Desember 2021 lalu, itu menjadi terang atau menjadi dasar bagi kita mempersiapkan diri mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan sebelumnya merenungkan firman Tuhan melalui Lukas pasal 2 ayat 52. Hikmat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi kita yang kemudian menjadi umat percaya tidak menjadi palu yang menghancurkan kaca, tapi menjadi palu yang membentuk baja. Maksudnya apa? Pribadi lepas pribadi, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, ialah membentuk seperti baja yang dibentuk oleh palu. Kita pun demikian, dengan hikmat dari Allah yang sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Allah itu, kita kemudian membentuk orang lain, dan utamanya bagian juga kita sudah dibentuk oleh Allah. Khususnya dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ke 52, hikmat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah ini menceritakan di mana Tuhan kita Yesus Kristus sudah berumur 12 tahun. Atau Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah, berbicara sebagai orang Kristen diutus untuk menjadi duta damai sejahtera, menyampaikan kebenaran dengan lebih elegan, lebih sopan santun, bukan serupa dengan dunia. Misalkan tadi menjadi palu yang menghancurkan kaca, tetapi kita menjadi palu yang membentuk baja. Hal-hal ini tentunya bukan cerminan seorang yang mengenal Allah kalau menjadi palu yang menghancurkan kaca. Tapi yang mengenal Allah itu, yang memiliki hikmat dari Allah itu, yang sudah bertumbuh dan berkembang, ialah membentuk baja. Karena seseorang yang mengenal Allah dengan benar akan dimampukan memiliki hikmat, sehingga dia bisa secara bijaksana menanggapi hal-hal yang terjadi dengan tetap mengedepankan kasih yang terwujud dalam adab etiket dalam relasinya bersama dengan yang lain. Maksudnya seperti apa? Dengan memiliki hikmat dengan Allah, kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jika kita mengasihi diri kita begitu ramah, begitu elegan tadi, kita pun dapat mengasihi sesama dengan berhikmat dan tentunya tidak menghancurkan bagaikan palu kepada kaca, melainkan palu seperti membentuk baja. Hikmat juga kita diingatkan melalui Amsal pasal 2 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal pasal 2 ayat ke-6. Ini baik kita yang sedang dan akan mempersiapkan diri baik secara hati dan pikiran masuki sakramen perjamuan kudus pada kebaktian tutup tahun 31 Desember 2021, miliki hikmat dari Allah. Memiliki hikmat itu bersumber dari mulut Allah. Dari Allah itu datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, itu menjadikan manusia baru yang berhikmat, seperti tema kebaktian Minggu tanggal 26 Desember 2021. Atau hikmat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan Allah akan Allah itu membentuk orang lain seperti baja, semakin baik lagi dan lagi. Nah, Bapak sekali kisahkan tadi pada usia 12 tahun. Kita kembali ke bacaan firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. 41 sampai 52 ini menceritakan di mana Yesus ketika berusia 12 tahun, dia diajak ke Yerusalem untuk memperingati saat itu Paskah.
atau dalam kerangka Yahudi mereka keluar dari tanah perbudakan yang di Mesir menuju tanah perjanjian. Ada Paskah mereka rayakan. Usia 12 tahun itu Tuhan kita Yesus Kristus diajak oleh orang tuanya untuk mengikuti tradisi yang dikategorikan sebagai tradisi bar mitzvah, anak hukum, atau dalam pada usia 12 tahun ini seorang anak laki-laki Yahudi pada zaman perjanjian baru ataupun perjanjian lama harus mengenal hukum Allah atau hukum-hukum Taurat. Dalam tradisi bar mitzvah ini anak hukum demikian, di mana pada usia ini seorang anak belajar tentang hukum-hukum Allah untuk menghayati hikmat Tuhan. Pada usia ini, anak-anak dididik untuk bisa mengenal Allah lebih dalam lagi melalui hukum-hukum dan tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Peristiwa yang menarik nih, Bapak-Ibu sekalian, bahwa setelah hari raya itu atau hari raya bar mitzvah itu, orang tua Tuhan Yesus pulang justru tidak bersama dengan Yesus. Orang tuanya bahkan terus mencari hingga 3 hari lamanya nih Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Yesus ternyata ditemukan ada di dalam bait Allah sedang belajar kepada para rabai. Yesus mendengarkan pengajaran mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para rabai tersebut. Ibunya tentu Bapak sekalian dalam ayat ke-49 bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ini jawaban Yesus Kristus ketika ibunya sedang cemas, ketika ibunya sedang bingung, ataupun 3 hari lamanya mempertanyakan di mana sih anaknya atau Tuhan Yesus berada. Jawaban Yesus ini Bapak sekalian hendak mengungkapkan betapa pentingnya relasi yang dibangun antara seorang anak. Dalam tradisi bar mitzvah ini itu dikembangkan lebih dalam lagi, dihayati lebih dalam lagi oleh Yesus Kristus Tuhan kita dengan relasi antara anak dan bapa, di mana seorang anak dengan kedekatan dan mengenal bapanya di surga bisa memahami kehendak Bapa Sang Pencipta bagi dirinya dan bagi sesama, sehingga menuntun untuk kemudian bertumbuh dalam hikmat. Dalam proses pertumbuhan dalam hikmat itu, pengenalan akan Sang Pencipta dan kehendaknya itu membuat Yesus semakin hari bertumbuh dan bertambah hikmatnya. Dengan demikian, Yesus juga dipersiapkan untuk melakukan kehendak Bapa dalam tuntunan hikmat. Dengan hikmat itu ada kehendak Bapa atau Sang Pencipta di sorga, yang kemudian Yesus Kristus Tuhan kita dipersiapkan menjadi Sang Juru Selamat, sehingga siap menghadapi resiko jalan yang harus ditempuhnya, yakni Via Dolorosa. Melalui Via Dolorosa ia menebus dosa-dosa kita, Bapak sekalian, umat ciptaannya. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita harus senantiasa terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah Bapa dalam anaknya dan Roh Kudus Tuhan kita. Dengan demikian kita akan terus dituntun, dibimbing dan disertai untuk bisa menghayati dan mewujudkan hikmat yang Tuhan telah berikan. Pengenalan akan Tuhan ini bukan saja terkait dengan ketika seseorang mengerti. Hikmat dari Allah ini tidak sebatas untuk mengerti saja mengenai doktrin-doktrin kekristenan, misalnya konsep Trinitas atau berbagai macam hal-hal yang sifatnya teoritis saja, melainkan berbicara pengenalan akan Tuhan dengan hikmat atau dengan Sophia dalam bahasa Yunaninya, atau wisdom itu, dengan kebijaksanaan itu, setiap orang percaya mengenal akan Tuhan tidak sebatas teori, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan. Pengenalan akan Tuhan bisa terus dibangun dalam keintiman persekutuan, baik dalam doa dan firman Tuhan. Melalui refleksi pengalaman kehidupan juga ya Bapak sekalian, yang selalu kita rasakan dan kita hubungkan dengan karya Allah, dan kita memiliki kontribusi dalam relasi kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang lain. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita dipenuhi hikmat Tuhan, dipenuhi Sophia atau wisdom dari Allah yang menuntun untuk kita bagaimana pola pikiran, bagaimana perkataan dan perbuatan kita di dunia ini terus menyerupai Yesus Kristus yang menghadirkan damai sejahtera. Dengan menyerupai Yesus Kristus Tuhan kita yang menghadirkan damai sejahtera, kita yang memiliki hikmat dan Sophia itu dapat
menghadirkan damai sejahtera bagi sesama, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Khususnya Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan diri kita pribadi lepas pribadi untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada kebaktian tutup tahun Jumat 31 Desember 2021 pukul 19.00 secara tatap muka terbatas maupun secara online. Maka setiap orang percaya pribadi lepas pribadi, keluarga, persekutuan di dalam jemaat juga untuk bersama-sama memiliki hikmat yang bersumber dari Allah, memiliki sofia atau wisdom dari Allah. Dengan hikmat ini menuntun kita untuk menggunakan akal dan budi supaya senantiasa bisa berpikir, berkata, dan bertindak dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dengan hikmat ini kita tidak mudah marah. Dengan hikmat ini sekalipun ada kegelapan, sekalipun ada berbagai pergumulan, kita tetap melihat cahaya, kita melihat kedamaian dan membagikannya kepada sesama. Pengenalan akan Tuhan bisa terus dibangun dalam keintiman, baik persekutuan secara pribadi tersebut melalui doa dan firman, persekutuan di Jemaat GKP Jati Asih dalam kehidupan bermasyarakat. Refleksi pengalaman kehidupan ini sesuai dengan tantangan zaman, apalagi di dalam pandemi COVID-19 seperti saat-saat ini ataupun kita sudah memasuki tahun yang kedua. Maka dari itu, atas dampak dari COVID-19 atau virus corona ini, baik secara psikologi, secara ekonomi, bahkan ada banyak lagi ketakutan secara kesehatan, kita tetap memiliki akal, memiliki perkataan, memiliki perbuatan yang menunjukkan atau mencerminkan hikmat dari Allah, sofia atau wisdom dari Allah, dengan tujuan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Mengapa kita membagikan damai sejahtera Allah? Karena kita mengimani sudah menerima damai sejahtera dari Allah, dan kita akan lagi dan lagi disertai dan diberkati oleh Allah untuk selalu merasakan dan memiliki damai sejahtera dari Allah. Selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengikuti kebaktian tutup tahun yang di dalamnya ada sakramen perjamuan kudus. Tuhan memampukan dan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Sang Sumber Hikmat, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menunjukkan kasih, yang sudah menunjukkan damai sejahtera, datang ke dunia ini bahkan menanggung via dolorosa bagi orang berdosa. Mampukan kami ya Allah melalui kuasa Roh Kudus untuk terus memiliki hikmat dari Allah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kami mau pribadi lepas pribadi Allah menjadi palu yang membentuk baja, karena kami memiliki hikmat, kami memiliki sofia dari Allah. Dan dalam pengenalan akan Allah itu kami membentuk orang lain, tidak menghancurkan bagaikan palu kepada kaca, tetapi palu terhadap baja. Kami mau menjadi umat pribadi lepas pribadi secara khusus memiliki hikmat, memiliki wisdom atau sofia dari Allah dalam kerangka mempersiapkan hati dan pikiran kami mengikuti kebaktian tutup tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021. Di dalamnya dilayankan sakramen perjamuan kudus, di mana kami akan mengingat darah dan tubuh Yesus Kristus melalui roti dan anggur ya Allah. Mampukan hati dan pikiran kami, terlebih perbuatan kami, untuk memuliakan nama Tuhan karena kami memiliki hikmat yang bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Kami juga bersama-sama mengingat dan mendukung dalam doa bagi pribadi lepas pribadi yang kami sebutkan di dalam hati kami dan di dalam doa kami yang sedang sakit. Kami mendukung dalam doa secara persekutuan Bapak Richard Manulang, Saudara Aldo Simamora. Dalam proses sakitnya Tuhan jamah melalui obat-obat, istirahat yang cukup, perhatian keluarga, dan iman pengharapan kepada Tuhan saja yang menjamah dan menyembuhkan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga mengingat dan mendukung dalam doa untuk dalam proses pemulihan untuk Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Bilpen Manulang. Tuhan berkati selalu dan jamah selalu
proses pemulihan yang dialami, dihadapi, dan dijalankan oleh mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati juga keluarga untuk tetap dengan sukacita mendukung dan bersama-sama menyongsong berkat Allah, yakni pemulihan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Dalam kesempatan ini kami juga mengingat akan pribadi lepas pribadi yang Tuhan tambahkan usia. Kami berdoa untuk Saudara Rocky Komala, untuk Ibu Dela Nurlani Hasibuan, Ibu Yohana Dwi Kristiani, Ibu Mary Merdiana. Tuhan berkati tidak saja pertambahan usia, tetapi Tuhan tambahkan berkat lainnya dari Allah, baik dalam hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kesukacitaan. Tuhan berkati lagi mereka lagi dan lagi Allah satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga mengingat dan mendukung dalam doa di tengah-tengah persekutuan GKP Jemaat Jati Asih, dua keluarga, yakni keluarga Ibu Waisa Siombing dan keluarga Bapak Wespar Huta Barat. Tuhan berkati mereka pribadi satu persatu ya Allah, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga. Berkati mereka selalu ya Allah untuk memiliki hikmat pertumbuhan yang dengan mengenal Allah yang setia. Itu ya Allah pribadi lepas pribadi. Kami ya Allah pribadi lepas pribadi mendukung dalam doa, baik untuk pendeta maupun para penatua, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK di dalamnya, peserta didik. Kami juga mendukung dalam doa untuk komisi kategorial maupun non-kategorial di GKP Jati Asih. Kami juga berdoa ya Allah untuk kami dalam kebaktian ataupun kegiatan gereja wilayahnya. Tuhan berkati selalu dan lindungi kami ya Allah di tengah-tengah pandemi virus corona ini ya Allah, agar tidak terjadi klaster baru ya Allah, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat, keluarga, di tempat di mana kami bekerja ataupun hidup sehari-hari. Berkati kami ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa ya Allah untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, untuk setiap badan-badan pelayanan di dalamnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai fungsi. Tuhan berkati lagi dan lagi. Kami juga mengingat untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Berkati mereka satu persatu ya Allah, dan jadikan kami semua untuk selalu memiliki hikmat, semakin mengenal Engkau Allah yang maha baik, dan semakin Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, aparatur negara tertinggi hingga terendah sekalipun, dijauhkan dari kerusuhan, intoleransi umat beragama, dan bencana alam, baik banjir dan lain-lainnya ya Allah yang maha baik. Mampukan kami pribadi lepas pribadi ya Allah menjadi manusia yang terus memiliki hikmat, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Mampukan kami ya Allah. Dan dengar juga untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi yang diucapkan di hati kami masing-masing ya Allah. Kami juga yang berdoa di dalam persekutuan yang telah kami sebutkan pokok-pokok doa. Kami tahu ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini dan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, kita yang sudah merenungkan firman Tuhan dalam renungan tutup tahun dan mempersiapkan menyongsong sakramen perjamuan kudus, di mana kita selaku umat percaya diundang memiliki hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah itu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang maha baik itu. Dengan kita mengenal Allah yang maha baik itu, kita diundang bagaikan palu yang membentuk baja, bukan menjadi palu yang menghancurkan kaca. Selamat menjadi ciptaan Tuhan, umat pilihan Allah yang menghadirkan damai sejahtera seperti Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan damai sejahtera bagi kita. Bagikan itu kepada sesama karena kita mengenal akan Allah dan kita memiliki hikmat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang maha baik itu. Selamat menyongsong dan memasuki perjamuan kudus pada hari Jumat
31 Desember 2021. Tuhan memberkati. Amin.